As-sunnatu yang termasuk ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah, al-mutasalsalatu yang silsilah keilmuan mereka, silsilatuhum bersambung silsilah mereka ila Ali bin Abi Thalib, kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sebagaimana yang dulu pernah disampaikan bahwa Sayyidina Ali ini adalah sumber atau pintu dari ilmu pengetahuan, dan sumbernya adalah Kangjeng Nabi. Kotaknya ilmu pengetahuan itulah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa seluruh ilmu-ilmu itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian al-munazzalu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam diturunkan kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril alaihi salam, baik melalui perantaraan Jibril atau bastotan langsung Allah memberikan keilmuan kepada diri Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dari Nabi Muhammad inilah kemudian disebarkan oleh para sahabat disebarkan oleh para tabi'in disebarkan lagi oleh para tabi'ut tabi'in menyebarkan lagi oleh para ulama khalafin, dan sampai sekarang dilanjutkan kembali oleh para ulama kontemporer, berlanjut kepada para kiai, para asatid, para santri, sampailah kepada kita sekalian. Sebagaimana silsilah, mohon maaf di dalam syarah Muslim Al-Muhadzab, syarah Muslim disampaikan bahwa al-isnad minad din, bahwa sanad itu berasal dari agama. Falaulal isnad, kalaulah tidak dengan silsilah keilmuan, maka akan berbicaralah semua orang begini begitu. Tapi dengan adanya silsilah maka terjaga keilmuannya. Mohon maaf ya, seperti saya, seharusnya Bapak hadirin jamaah sekalian memiliki satu silsilah dari keilmuan apapun itu, entah itu dari sanad tajwid, entah itu dari sanad ilmu fikih, entah itu dari sanad ilmu nahwu, entah itu sanad Al-Qur'an, entah itu sanad hadis dan sebagainya gitu ya. Karena saking banyak di ilmu, maka pilih salah satu atau beberapa sanad yang merupakan sanad emas, sanad yang luar biasa, kita berbangga dengan kehadiran guru-guru kita gitu ya. Seperti halnya alhamdulillah saya di antara beberapa sanad, satu yang sangat saya banggakan gitu ya. Saya belajar kepada Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin. Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin belajar kepada Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad. Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad belajar kepada Syekh Tolhah Kalisapu Cirebon. Syekh Tolhah Kalisapu Cirebon berguru kepada Syekh Ahmad Khatib Sambas Ibni Abdul Ghaffar dari Kalimantan yang bermukim di Jabal Ghubes, Makkah Al-Mukarramah. Syekh Ahmad Khatib Sambas ini sebenarnya keilmuannya menyebar ya, tapi saya sambungkan dulu ke sanad ke atasnya. Syekh Ahmad Khatib Sambas berguru kepada Syekh Samsudin yang merupakan ulama besar, yang Syekh Ahmad itu mendapatkan dua khirqah dari keulamaan besar. Pertama dari Syekh Samsudin mendapatkan ilmu khirqah kemursyidan dari Thariqah Qadiriyah, dan dari Syekh Haiti yaitu mendapatkan khirqah kemursyidan Thariqah Naqsyabandiyah. Syekh Ahmad Khatib Sambas belajar kepada Syekh Samsudin. Syekh Samsudin belajar kepada Syekh Murad. Syekh Murad belajar kepada
Syekh Abdul Fattah belajar kepada Syekh Yahya. Syekh Yahya belajar kepada Syekh Abdul Rahim. Syekh Abdul Rahim belajar kepada Syekh Abu Bakar. Syekh Abu Bakar belajar kepada Syekh Utsman. Syekh Utsman belajar kepada Syekh Hashimuddin. Syekh Hashimuddin belajar kepada Syekh Waliuddin. Syekh Waliuddin belajar kepada Syekh Nuruddin. Syekh Nuruddin belajar kepada Syekh Syarafuddin. Syekh Syarafuddin belajar kepada Syekh Syamsuddin nomor kedua. Kemudian Syekh Samsuddin belajar kepada Syekh Muhammad Hattab. Syekh Muhammad Hattab belajar kepada Syekh Abdul Aziz putra Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir belajar Syekh Abdul Aziz belajar terutama kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nomor 11 itu dari hubungan saya dengan beliau. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani belajar kepada Syekh Abu Sa'id Al-Mubarak Ali Al-Makhzumi. Kemudian Syekh Ali Al-Makhzumi belajar kepada Syekh Abdul Faraj. Syekh Abdul Faraj belajar kepada Syekh Abdul Wahid At-Tamimi, Syekh At-Turtusi dulu. Kemudian Syekh At-Turtusi belajar kepada Syekh Abdul Wahid At-Turtusi. Kemudian Syekh At-Turtusi belajar kepada Syekh Abu Bakar Asyibli. Syekh Abu Bakar Asyibli belajar kepada Syekh Junaid Al-Baghdadi. Syekh Junaid Al-Baghdadi belajar kepada Syekh Ma'ruf Al-Karhi. Syekh Ma'ruf Al-Karhi belajar kepada Syekh Sirri Saqati. Syekh Sirri Saqati belajar kepada Syekh Abu Sa'id bin Ali Musa Ar-Ridho. Syekh Ali Musa Ar-Ridho belajar kepada Syekh atau Imam Musa Al-Kazim. Syekh atau Imam Musa Al-Kazim belajar kepada Sayyidina Ja'far As-Shadiq. Sayyidina Ja'far As-Shadiq belajar kepada Syekh Muhammad Bagir. Syekh Muhammad Bagir belajar kepada Syekh Ali Zainal Abidin. Syekh Zainal Abidin belajar kepada ayahandanya yaitu Sayyidina Husain. Sayyidina Husain belajar kepada ayahandanya yaitu Sayyidina Ali. Sayyidina Ali belajar kepada ayah mertuanya yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini Rasulullah pun masih berguru. Berguru kepada siapa? Berguru kepada Sayyidina Malak Jibril alaihissalam, dan Malak Jibril alaihissalam langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu ya. Nah, silsilah apa itu? Silsilah ilmu tasawuf. Dan saya belajar ini pun Sirrul Asrar susunan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ya ada silsilahnya. Silsilahnya ya saya belajar kepada Kiai Haji Zainal Abidin. Kiai Haji Zainal Abidin belajar kepada guru-gurunya sampai kepada Syekh Abdul Qadir, pemegang atau penulis kitab Sirrul Asrar ini ya. Nah, itu bahwa laulal isnad, kalau seandainya tidak karena sanad keilmuan, laqala maka orang akan membicarakan begini dan begitu. Kenapa? Karena tidak ada sanad yang menjaganya. Dengan adanya sanad yang menjaga keilmuan tersebut, maka jelas secara silsilah hubungan nasab keilmuan. Jadi nasab itu ada dua, nasab secara jasadiah dan nasab secara ruhaniyah. Kalau kita semuanya tersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara ruhaniyah atau secara nuroniyah, ya. Maka bagi yang belum memiliki sanad, usahakan segera memiliki sanad apapun itu ya, sanad keilmuan baik Quran atau hadis atau fikih atau tauhid atau tasawuf dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dengan sanad keilmuan tersebut guru-guru kita semuanya mengakui bahwa kita sebagai cicit dari cicit-cicitnya
yang mempelajari tentang suatu keilmuan, ya. Silsilah tahum ila Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bahwa silsilah mereka bersambung kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, muwakkiluna, yang mewakili bahwa ulama-ulama para masyayikh ahlu sunnah wal jamaah tersebut bimaghzil atau bimakaril ilmi, bersumber dari satu keilmuan, ala babil ulumi, dari berbagai macam keilmuan, bidakwati, dengan dakwah, menyebarkan ilmunya tersebut dengan berdakwah sebagaimana wasiat dari Rasulullah SAW kepada para sahabat, yang hakikatnya adalah Rasulullah berwasiat kepada kita selaku umatnya. Ibarat kata, mohon maaf, mungkin kalau Rasulullah hidup zaman sekarang, warga Taman Cilengsi, warga Medlen sekarang ya, warga Medlen, ud'u balighu anni walau ayah, kata Rasulullah SAW, sampaikan apa-apa yang datang dariku walaupun cuma sedikit. Seperti saya tidak bisa apa-apa, saya bisanya cuma ngajak sholat yuk ngaji yuk orang zikir yuk, cuma itu saja. Itu pun bagian dari dakwah. Apapun keilmuan yang kita miliki, walau ayatan, walaupun sedikit, maka berdakwahlah, gitu ya. Berdakwah tidak, misalkan mohon maaf, belum ada yang mengundang, dakwah saja terhadap anak dan istri kita, ya. Anak istri kita sudah bosan katanya mendengar dakwah kita, dakwah aja dengan sendirian, gitu ya, di YouTube. Kemudian belajar sendiri, kemudian ya pas waktu senggang disebarkan. Itu tuh pun bagian dari dakwah, gitu ya. Tidak harus berdakwah kepada manusia secara langsung, melalui media pun bisa, gitu ya. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah An-Nahl ayat 125, ud'u, ajaklah mereka wahai Muhammad. Ini khitabnya kepada Nabi Muhammad, tapi untuk disampaikan lagi kepada umatnya, maka sama saja dengan ud'u, ajaklah mereka wahai warga Medlen Cilengsi, firman Allah, gitu ya, ila sabili rabbika, kepada jalan Tuhanmu. Dengan cara apa? Bil hikmati, dengan cara hikmah. Hikmah itu strategi. Jadi jangan asal dakwah, gitu ya. Seperti halnya dulu pernah terjadi Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah itu padahal orang kuat, termasuk gegeden atau pembesarnya Quraisy, gagah perkasa. Cuma saat itu ibarat kata Sayyidina Hamzah lagi kasmaran-kasmarannya, baru masuk Islam, kemudian tumbuh rasa cinta kepada Islam, cinta kepada Rasulullah, cinta terhadap sesama kaum muslimin, ingin bahwa Islam ini dipegang oleh seluruh penduduk kota Mekah. Lalu di saat itu penduduk kota Mekah lagi benci-bencinya kepada Rasulullah. Mohon maaf ya, Rasulullah memang luar biasa. Yang paling sayang, yang paling lembut, tapi paling dibenci oleh kaum kafir, gitu ya. Nah, Sayyidina Hamzah tidak melihat situasi tersebut. Tiba-tiba beliau karena saking cintanya kepada Islam, datang ke perkumpulan yang dimana di situ berkumpul para pembesar-pembesar Mekah jahiliyah, kemudian berdakwah, kaum penduduk kota Mekah, ikutlah dengan kami, ikut dengan agama Nabi Muhammad, ikut dengan rombongan kaum muslimin wal muslimat. Mendengar kata-kata tersebut, mendengar kata Rasulullah, kata Nabi, umat muslimin, mendengar kata Islam, beranglah itu orang-orang Mekah, lalu dipukuli secara ramai-ramai atau segagah-gagahnya
Pembesar Quraisy kalau dikepung dikeroyok sama penduduk Mekah ya kalah tuh ya. Mungkin satu berbanding ada 100 kali yang berkumpul di situ, maka jelas kalah Sayyidina Hamzah. Nah, berangkat dari situ Allah Subhanahu wa taala menyatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Maka ajaklah mereka ke dalam agama Islam, ke dalam jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan hikmah, dengan strategi, dengan rencana yang matang, dengan SOP yang tersusun rapih. Bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dan dengan ajakan atau mau'izah, nasihat yang baik. Ini wal mau'izatil hasanah, banyak orang menafsirkan wal mau'izatil hasanah itu bisa dengan keras, bisa dengan lembut. Cuma kalau bapak-bapak berharap saya berdakwah dengan keras, salah alamat. Kenapa? Saya dari dulu, dari kecil sampai sekarang bergurunya kepada ulama-ulama yang lembut sekali ya, yang seandainya itu dihina-hina, dikatain begini, guru saya tetap senyum aja. Bahkan di fotonya saya hampir kesulitan mencari foto beliau yang ketika sedang marah-marah atau biasa-biasa gitu jarang itu, hampir belum pernah saya menemukan foto guru saya yang tidak tersenyum, pasti tersenyum gitu ya. Nah, maka ketika ini diterapkan waktu saya, mohon maaf, belajar bermedsos gitu ya. Pertama di Facebook, berapa itu ya, 2012 masuk Facebook. Sampai sekarang nggak ada yang komen negatif gitu ya. Kemudian saya masuk ke YouTube, Facebook, IG, snack video, TikTok dan sebagainya. Kolom komentar nggak pernah ada yang komentar negatif, padahal teman saya baru juga ngupload belasan katanya. Kok saya mah banyak yang komen katanya. Sehingga saya tidak punya waktu untuk mencari materi yang lain selain menjawab komen-komen tersebut katanya. Pas saya lihat, mana coba ente, akun ente, waduh, jelas saja ceramahnya kasar begitu, ya jelas orang sakit hati gitu bilang. Kalau saya, alhamdulillah nggak ada yang komen sedikit pun tentang hal negatif, karena ya saya nguploadnya yang begini-beginian aja gitu ya. Tidak pernah yang kata-kata nantang atau kata-kata menyalahkan orang lain. Saya mah ngaji aja gitu ya. Berarti dia ambil kesimpulan dari situ bahwa orang itu bagaimana kita bersikap. Kalau kita bersikap menyalahkan orang lain pun bisa menyalahkan kita nggak? Sangat bisa, apalagi di medsos ya, tidak kelihatan orangnya, mau mengeluarkan kata-kata sejorok bahkan sekasar apapun tidak kelihatan wajahnya gitu ya. Tapi alhamdulillah saya belum pernah menemukan hal yang seperti itu gitu ya. Nah, jadi orang lain pun sama seperti kita. Kalau kita ada kata-kata hikmah dari ulama, ij'al nafsaka mizanan li ghairika. Jadikan dirimu sebagai cerminan orang lain. Maksudnya apa? Kalau kita tidak ingin disakiti oleh orang lain, maka kita pun jangan menyakiti. Kalau kita tidak ingin dihina oleh orang lain, kita pun jangan menghina. Kalau kita ingin dihargai oleh orang lain, ya kita dulu harus menghargai orang lain. Karena orang lain itu adalah sikap cerminan, atau diri ini adalah sikap cerminan orang lain. Kalau kita ingin begitu, maka kita pun harus begitu. Kalau kita tidak ingin dibegitukan oleh orang lain, ya jangan begitu sama orang lain, gitu ya. Nah, begitu sih begitu, tapi bola ya jangan begitu, gitu ya. Yang ketiga, selain bil hikmah wal mau'izatil hasanah, tutur kata yang bagus, tutur kata yang lemah lembut. Nah, ini baru masuk ke fase ketiga. Apa itu? Wajadilhum, dan diskusilah dengan mereka. Diskusi itu artinya
tidak satu arah seperti begini. Kalau gini kan satu arah, tapi kalau dua arah, temal kita menjawab pertanyaan mereka. Mungkin mereka tidak menerima ajakan kita karena belum memahami. Dengan adanya diskusi, oh iya begitu, saya jadi paham. Atau bisa jadi orang di luar ring kita, maksudnya non muslim gitu ya, ketika berdakwah, oh ternyata Islam itu seperti itu ya, saya baru tahu. Maka di luar sana sebenarnya banyak orang-orang yang tertarik dengan Islam karena kelembutan, tertarik dengan Islam karena kerapihan, tertarik dengan Islam karena kerukunan antar umat Islam, gitu ya. Seperti kalau Al-Mukarram Syekh Ahmad Didat itu ulama terdahulu ya. Kalau sekarang mah siapa itu? Yang dari India itu? Lupa lagi ya, mohon maaf. Itu sekali berceramah ratusan orang masuk Islam gitu ya. Luar biasa itu ya. Kalau saya mah tidak bisa seperti itu. Saya mah ngajar Iqra 1, ngajar Iqra saja gitu ya. Billati hiya ahsan, yang mana dengan adanya diskusi tersebut itu adalah jalan yang terbaik. Jadi di dalam surah An-Nahl ayat 125 ini tersimpan 3 mutiara dalam mengajak kepada kebaikan, dalam mengajak kepada Islam. Apa itu? Pertama, bil hikmah, dengan strategi yang baik, matang SOP-nya. Kemudian wal mau'izatil hasanah, dengan ungkapan yang baik. Wajadilhum, atau berdiskusilah, atau kalau sampai agak sedikit meruncing maka berdebatlah, tapi jangan debat kusir, tapi melalui debat ilmiah gitu ya. Wa qauluhum, dan perkataan mereka, fil asli, di dalam pokoknya, wahidun, itu sebenarnya sama, satu juga ya. Wa fil far'i, adapun dalam cabangnya, mukhtalifatun, berbeda-beda. Wa hadhihi, dan adapun semua ini, al ma'ani ats-tsalatsati, yang makna yang 3, yang wa fil ayati, di dalam ayat tersebut yang tadi sebutkan ya, bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum, dengan sedikit diskusi atau berdebat. 3 mutiara ini fil ayati, di dalam ayat yang disebutkan di atas, yaitu surah An-Nahl ayat 125, kanat majmu'atan, semuanya terkumpul fi zatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam diri Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falam yu'to, maka tidaklah diberikan, ahadun, kepada seorang pun, ba'dahu, setelah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya hampir tidak ada yang menguasai ketiga hikmah tersebut, ketiga mutiara tersebut, selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jumlatul dzalik, yang kesemuanya itu tersimpan pada satu orang. Faqasamun, maka terbagi-bagilah, ala salasati aqsamin, kepada 3 bagian. Di dalam surah Al-Baqarah ya, surah Al-Baqarah ayat 129, kemudian masih surah Al-Baqarah ayat 151, kemudian surah Al-Maidah ayat 169, dan surah Al-Jumu'ah ayat 2, itu menyiratkan tentang keilmuan yang ada pada diri Kangjeng Nabi. Mohon maaf, saya bacakan satu ayat saja, karena ini ketika 4 ayat tersebut, yaitu Al-Baqarah ayat 129, Al-Baqarah ayat 151, Ali Imran ayat 169, dan surah Al-Jumu'ah ayat 2, itu esensi maupun redaksinya hampir sama. Kalau ini Al-Baqarah ayat 151 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna fikum,
sebagaimana kami mengutus kepadamu wahai Muhammad, kepadamu wahai manusia, rasulan, seorang utusan, minkum, yang kami utus kepadamu, kama arsalna rasulan minkum yatlu alaikum ayatina. Nah, pertama, bahwa tugas dan misi Rasulullah SAW itu ada 3. Pertama, yatlu alaihim ayatina. Kalimah yatlu berasal dari kata, kalau akar katanya adalah tala yatlu tilawah. Maka Rasulullah SAW membacakan ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan kepada beliau oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malak Jibril alaihi salam, yang kesemuanya itu dibacakan oleh Rasulullah tamat dari mulai surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Dalam penyusunannya yang sekarang kita lihat, Al-Quran sebagaimana definisi Al-Quran adalah kalamullahi al-munazzalu ala nabi sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril alaihi salam, yaitu firman Allah yang diturunkan kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malak Jibril alaihi salam, mubasyaratan, secara langsung, au muaqqatatan. 2 pengertian. Mubasyaratan, Allah menurunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, itu mubasyaratan, blok 30 juz langsung, mubasyaratan. Au muaqqatatan. Muaqqatatan itu artinya apa? Sewaktu-waktu. Muaqqatatan secara mubasyaratan langsung, muaqqatatan sewaktu-waktu. Selama berapa lama? 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Al-Quran turun ke dunia dari Baitul Izzah kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW itu selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Lalu bagaimana penyusunannya? Itu mah secara acak aja bagaimana Allah inginnya, karena Allah ingin menurunkan Al-Quran itu sesuai dengan peristiwa yang dialami oleh Rasulullah SAW. Maka nyatalah bahwa Rasulullah di backup langsung oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'anul Karim. Dari mulai pertama kali turun yakni surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tanggal 17 Ramadan menurut riwayat yang mu'tabar, pada bulan Ramadan, sebagaimana firman Allah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Kemudian bahwa yang sampai kepada kita, kenapa bukannya diawali dengan surah Al-Alaq dan diakhiri dengan surah Al-Maidah, ya, surah Al-Maidah ayat 3, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Tapi kenapa ini Al-Qur'an kok ini Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah Al-Ikhlas? Karena itu langsung petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di zaman Rasul pernah menyatakan bahwa la taktubu syai'an illal Quran. Jangan engkau menulis sesuatu selain daripada Al-Quran. Maksudnya hadis zaman dulu belum dicatat, belum ditulis. Kenapa? Masih dicatat di hafalannya para sahabat semuanya. Karena Rasulullah SAW khawatir bercampur antara Quran dengan hadis. Maka itu hakul yakin bahwa seluruhnya adalah Al-Quran. Sebagaimana Allah menyatakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, bahwa akulah yang menurunkan Al-Quran dan aku pula yang akan menjaganya. Nah, Al-Quran yang 30 juz, 114 surat, dan kalau diayatkan ada
dua riwayat nih. Riwayat menurut para ulama 6.666. Ini yang ayat yang kalimat yang kita hafal bersama ya. Tapi ada dua. Pertama 6.666, ada juga 6.236. Bagaimana itu tekniknya? Al-Fatihah 7 ayat, Al-Baqarah 286 ayat, Ali Imran 100 berapa? Ya, dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas di jumlah sampai 114 kali, ketemulah angka 6.236 ayat, gitu ya. Nah, Nabi Muhammad SAW tuntas ketika beliau sudah membacakan seluruh Al-Quran dari mulai Bismillahnya surah Al-Fatihah sampai sinnya surah An-Nas. Itu Rasulullah sudah purna bakti, artinya sudah sampai ajalnya di alam dunia ini. Nah, gitu ya. Rasul tilawah. Yang kedua, yatlu alaihim ayatina wa yuzakkihim. Wa yuzakkihim itu apa? Membersihkan umatnya. Rasulullah membersihkan dengan cara apa? Mentalkin, dengan menitipkan satu kalimah, yaitu kalimah la ilaha illallah, yang dengan barokah kalimah la ilaha illallah tersebut, sebagaimana Rasul menyatakan, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah wa maddah bi ta'zim, dan memanjangkan kalimah la-nya karena mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, huddimat lahu arba'ata alafi dzambin minal kabair, maka Allah gugurkan dari dosa orang tersebut sebanyak 4.000 dosa. Subhanallah, gitu ya. Nah, Rasul menitipkan, bagaimana kan Rasul meninggal, Rasul menitipkan kepada para sahabat-sahabatnya, yang sahabatnya tersebut diberikan khirqah untuk mentalkin. Salah satunya siapa? Salah satunya tadi Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kemudian beliau sambung menyambung sampai para sahabat juga mendapatkan sebagian talqin itu, tapi tidak semuanya mendapatkan khirqah untuk mentalkinkan kembali kepada para sahabat. Kalau Sayyidina Ali jelas ya, Sayyidina Ali turun kepada Sayyidina Husain, turun kepada Sayyidina Zainal Abidin, turun kepada Sayyidina Muhammad Al-Baghir, turun kepada Sayyidina Ja'far As-Shadiq, turun kepada Musa Al-Kadzim, turun kepada turun sampai kepada tadi silsilah saya mendapatkan tersebut. Kalau guru saya itu nomor 37. Nomor 37 dari Allah, malak Jibril, Nabi Muhammad SAW. Nah, para ulama pertama tilawah. Tilawah itu bisa semuanya, jangankan para ulama ya, TK aja bisa mentilawahkan Al-Quran. Bahkan sekarang ada Hafiz Indonesia ya, yang betapa sangat fasih melafazkan Quranul Karim dengan cara tahfidz. Bahkan dengan di Indonesia booming itu tahfidz adalah buah karya dari Kiai Haji Yusuf Mansur. Ini terlepas dari polemik payetrennya ya, yang penting yang jelas beliau berjasa kepada bangsa Indonesia dengan menumbuhkan rumah-rumah tahfidz. Itu berasal dari Kiai Yusuf Mansur. Yang kedua tadi tazkiyah ya. Nah, tazkiyah yang tidak semua ulama memiliki khirqah dari guru sebelumnya untuk memberikan tilawah, untuk memberikan tazkiyah. Apa itu tazkiyah? Itu proses pensucian jiwa, yang kita sendiri mengetahui bahwa penyakit wa mim ma'asil qalbi, dan dari sebagian maksiatnya qalbu itu seperti riya, sum'ah, takabur, ujub, dan semua penyakit-penyakit batin tidak bisa dibersihkan
Cuma ada satu resep dari Rasulullah. Likulli syai'in thiqalah, bahwa segala sesuatu itu ada alat pembersihnya. Wa thiqalatul qulub, dan alat untuk membersihkan qalbu tiada lain dan tiada bukan adalah zikrullah. Jadi ada ulama yang bisa memberikan talqin zikir, ada ulama yang belum berkesempatan untuk mendapatkan talqin zikir. Talqin zikir itu dari mana? Apakah harus sekolah S3 dulu? Bukan, ya. Khilqah untuk memberikan talqin itu tidak didapat dengan siapa-siapa, bukan diingin-ingin, bahkan tidak ingin pun. Kalau seandainya Allah menakdirkan harus dapat, ya dapat. Tapi kalau tidak berkeinginan ingin mendapatkan khirqah untuk memberikan talqin zikir, kalau Allah tidak menakdirkan, ya tidak akan dapat, gitu ya. Maka ada istilah amalkan, amankan, lestarikan. Siapa yang bisa mengamalkan? Seluruh masyarakat bisa mengamalkan apa yang dicanangkan di dalam kurikulum tanzih, gitu ya, kurikulum pembersihan jiwa. Kemudian yang bisa mengamankan siapa? Para pengurus yang diangkat oleh suatu lembaga untuk mengurusi tentang, ya, ikhwan lah katakan, ya. Lalu bagaimana cara melestarikannya? Tidak ada yang bisa melestarikan kecuali ulama-ulama atau seseorang yang mendapatkan khirqah dari mursyid atau wakil mursyid, yang di dalam suatu organisasi tertentu disebut pengemban amanah, untuk mendapatkan talqin zikir. Nah, seperti itu, ya. Nah, itu yang bisa melestarikan. Yang ketiganya, di dalam ayat terakhir dari surah Al-Baqarah ayat 151, wa yu'allimukum, dan mengajari engkau sekalian. Pertama, jadi intinya ada 3. Pertama, tilawah, tazkiyah, taklim. Ulama tidak terlepas dari 3 poin tersebut. Misi dan tugas Rasulullah itu hanya 3-tiganya kalau disimpulkan, gitu ya, berdasarkan 3 ayat 3 surat di dalam 4 ayat tersebut. Pertama, tilawah. Nah, kan dikatakan sebagai al-ulama'u warasatul anbiya, betul ya, bahwa para ulama itu adalah pewaris para nabi, pewaris anbiya, pewaris para nabi. Apa yang diwarisi? Apakah harta, tahta, dunia? 3. Yang diwarisi adalah ilmu dan amal. Tapi berangkat dari 4 ayat ini, ada beberapa ulama yang kalau seandainya di persentase, gitu ya, kalau bisa, apakah dia bisa tilawah? Bisa. Bahkan semua anak TK, anak yang baru belajar bisa tilawah, apalagi ulama, ya. Dari insya Allah mungkin 30 juz, wah, sudah fasih dan lengkap dengan tafsir dan maknanya. Kemudian untuk taklim, apakah dia bisa mengajarkan kepada orang lain? Bisa. Makanya disebut sebagai ulama pun dia bisa mengajarkan kepada orang lain, entah disebut ajengan atau di Sunda entah disebut tuan guru di tanah Melayu, entah disebut romo yai di tanah Jawa, entah disebut mbah di tanah Jawa juga dan lain sebagainya. Ada aang, ada aa, ada akang, banyaklah, gitu ya, sebutan-sebutannya. Yang jelas para ulama itu bisa taklim, maka kalau dipresentasikan, ya, bisa tilawah 33%, bisa taklim nambah 66%, 66,666%. Apakah beliau bisa untuk mentazkiyah umatnya atau mentazkiyah umatnya atau jamaahnya? Belum nih kayaknya, belum mendapatkan khirqah dari guru sebelumnya. Berarti ada sebagian dari
keilmuan Rasulullah belum tersampaikan sama dia, belum didapati oleh dia, gitu ya. Bagaimana dengan katakanlah ada seorang anak muda yang kebetulan tidak diingin-inginkan, tidak diharapkan, bahkan tidak dimimpikan sama sekali mendapatkan khirqah untuk mentauhid. Alhamdulillah, berarti itu mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan lengkapnya keilmuan dan warisan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia dapatkan. Berarti kalau dipresentasi, mohon maaf ya, boleh dibilang 100%. Kenapa? Dia bisa tilawah, dia bisa taklid, dia bisa tazkiyah. Nah, tazkiyahnya itu yang mahal. Kenapa? Tazkiyah itu tidak ada sekolahnya, tidak ada pondok pesantrennya. Yang ada adalah belajar dengan ikhlas dan istiqomah. Nanti Allah melihat keikhlasan orang tersebut, lalu diberikanlah khirqah untuk memberikan talqin zikir. Ya, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan silsilah dari keilmuan apapun itu, entah itu dari tajwid, dari fikih, dari tauhid, dari Al-Quran dan lain sebagainya. Karena sebagaimana dimaksud di dalam Al-Muhadzab syarah syarah Muslim ya, al-isnad minad din, bahwa